Partai Golkar bergoyang. Rapat pimpinan nasional di Yogyakarta memutuskan musyawarah nasional atau Munas dipercepat menjadi akhir November ini. Kota yang dipilih adalah Bandung, salah satu basis Golkar. Percepatan Munas mengubah persaingan antar kandidat ketua umum. Sang incumbent Abu Rizal Bakri diprediksi bakal lebih gampang mengonsolidasi kekuatan. Sebaliknya, para pesaing yang mengincar kursi ketua umum harus bekerja lebih keras untuk bersaing dengan politikus yang juga pengusaha tadi. Apakah Munas di Bandung bakal mengubah wajah Partai Beringin? Atau sebaliknya, Abu Rizal Bakri bakal kokoh di kursi nomor 1 partai yang berusia 50 tahun ini? Keseimbangan politik di tubuh Partai Golkar berubah. Musyawarah nasional yang sedianya berlangsung pada tahun 2015 dipercepat menjadi akhir November ini. Ada apa dengan partai berlambang beringin itu? Untuk membahasnya kami telah mengundang Agun Gunanjar, seorang Ketua DPP Partai Golkar, juga M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Munas dipercepat. Semua berubah, persaingan berubah, Bang Don. Ya, pertanyaanmu tadi benar. Ada apa dengan Golkar? Kalau saya sebagai wartawan tinggal menunggu apakah anak ketiga akan lahir dari Golkar. Setelah tahun 2004 melahirkan anak keberapa? Anak ya, kelima. Ini kira-kira anak kelima. Ya. Saya tadi sebut ketiga. PKPI lahir ada PKP, tahun 99. Lalu kemudian 2004 ada Hanura lahir. Kemudian lalu ada tahun Gerindra. 2009 Gerindra. Nasdem yang lahir. Gerindra. Lalu kemudian kita tunggu tahun 2014 ini. Ini dia kita tunggu. Jadi mungkin pelaksanaan Munasnya jadi prematur, mungkin juga akan melahirkan anak prematur. Pak Agun, ini yang sudah juga berniat untuk salah satu kandidat ketua umum begitu ya? Asumsi yang disampaikan Bung Don ini saya sepakat. Artinya mungkin akan artinya lahir itu anak. Bahwa kalau ini, jadi saya terbalik Pak Don. Jadi begini, kenapa Golkar hari ini hanya 91 kursinya? Dari itu dia. Harusnya kalau manajemen Golkar tetap berpegang kepada paradigma barunya zaman Akbar Tanjung, itu kita pernah menang di 2004. Yang susah payah dipertahankan ya. Oh, saya dikejar-kejar, Pak. 99. Betul. Saya sudah anggota DPR 97, menang 99, pemenang kedua. Bertempur lagi di 2004, the winner, juara pertama, walaupun nggak jadi apa-apa, Mas Bambang ya. Nah, pada posisi itu, kalau 2004 itu dikelola dengan baik, Munasnya pada tahun 2024 dan 2000, pergantian 2004 ke 2009. Lalu Munas pada tahun yang 2009 Pekanbaru itu di Bali, berikutnya di Pekanbaru. Kalau pengelolaan mekanisme penyelenggaraan Munas itu betul-betul demokratis, maka tidak akan ada partai-partai baru. Tidak akan ada anak-anak lahir dari Beringin, Mas. Karena saya melihat ada sebuah proses yang memang sangat amat tidak demokratis. Di samping tata cara pengelolaannya pun itu relatif juga tidak demokratis, mengakibatkan banyak orang yang mendirikan partai baru. Itulah akibatnya jumlah kursi kita berkurang, Mas BHM. Ya, tapi saya pikir itu suatu yang tidak unik Indonesia ya. Kalau kita lihat negara-negara bekas partai komunis, demokrasi, anak-anak dari mantan partai komunis ini banyak betul kan? Ya, artinya partai penguasa lah. Ya, kalau kita lihat di negara-negara yang non komunis pun yang tadinya otoriter, partai penguasa itu kemudian pecah belah menjadi banyak partai. Dan mungkin saya nggak tahu, menurut Pak Kodari mungkin itu memang menyehatkan buat persaingan di tubuh partai dan kemudian muncul ya begini, persaingan di internal partai itu sesuatu yang niscaya, namanya juga partai ya kan, berebut kuasa. Jadi pertarungan itu terjadi di dalam juga terjadi di luar. Golkar bertarung dengan PDI, bertarung dengan PKB, dengan partai-partai yang lain. Di dalam juga terjadi pengelompokan. Apalagi kalau lihat sejarah Partai Golkar, memang partai ini semenjak awal bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada birokrasi, di dalamnya ada tentara, di dalamnya ada kalangan aktivis ya.
Makanya dulu pernah dikenal dengan istilah ABC ya. ABG. Karena sudah lama tidak lupa. Bukan anak baru gede. Ada ABRI, B-nya birokrasi, birokrasi, D-nya Golkar. Jadi bahwasanya kemudian Golkar itu terjadi pertarungan sesuatu yang niscaya. Cuman untuk partai yang sudah terlembaga dengan baik, mestinya pertarungan atau konflik dalam perebutan ketua umum tidak melahirkan partai baru. Ya. Kekuatan yang terjadi mestinya itu sentripetal ke dalam. Ya, terjadi konsolidasi, bukan sentrifugal. Nah, yang terjadi selama ini di Golkar memang yang terjadi adalah fenomena sentrifugal. Jadi begitu di dalam pertarungan tidak selesai, akhirnya ada yang keluar. Dan sedikit banyak itu memang mengurangi kekuatan dari Partai Golkar ya. Tapi Bung Kodari, kalau saya melihat begini, sederhana aja. Partai Golkar seperti apa di Meksiko itu juga ada semacam Partai Golkar, di Jepang juga. Mereka terbiasa berkuasa berpuluh tahun. Begitu mereka tidak berkuasa, pasti akan melahirkan partai baru. Karena mereka sebagian besar anggota partai itu tidak punya kemampuan untuk tidak berada di dalam pemerintahan. Jadi menurut saya ramalannya Bung Don ini sebuah keniscayaan lah. Kalau Golkar ini hanya ada dua pilihan, atau dia nyebrang menjadi bagian dari partai pemerintah, atau akan lahir anak partai yang baru. Nah, makanya saya sebagai salah seorang inisiator yang juga melihat perkembangan-perkembangan yang ada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam Munas ini ya. Ada beberapa kelompok memang. Ada kelompok inisiator regenerasi kepemimpinan. Termasuk Anda kan di situ. Ada calon-calon ketua umum. Kita sudah bersinergi melakukan pendekatan dengan Dewan Pertimbangan. Calon-calon ketua umum bukan termasuk Pak Ical. Tidak. Karena dia sampai hari ini belum pernah deklarasi. Deklarasi setelah Rapimnas. Sudah bertemu 7 orang. Sudah. Hasilnya adalah kita melihat bahwa ada semangat untuk menyelamatkan partai dari kondisi pengalaman dari masa lalu yang sudah kita utarakan. Itu hanya akan mungkin tidak terjadi eksodus, apalagi membentuk partai baru, kalau mekanisme munasnya itu berlangsung dengan cara-cara yang demokratis. Tapi kecenderungan yang terjadi tidak bisa terhindarkan. Kalau dalam munas yang akan datang, cara-cara yang dilakukan seperti di Rapimnas kemarin, yang sebetulnya dalam kacamata tapi persoalannya saya, di mana Pak Agun tidak demokratisnya? Karena begini, kalau kita lihat acara di Rapimnas kemarin, di luar begitu di luar. Dari sekian banyak ketua DPD yang berbicara, memang mayoritas meminta supaya munasnya dipercepat. Dan kemudian mereka menyebut calon ketua umum adalah Abu Rizal Bakri. Ada bagian tertentu Mas Kodari yang orang tidak mengetahui. Lain loh kalau misalnya DPD-nya tidak mengeluarkan pernyataan. Kita boleh nggak bahas detail tentang ini sebentar lagi ya, tapi kita akan balik dulu tentang mempercepat itu akan sudah mengubah peta persaingan dan itu membuat semua orang mengatakan Ijal akan jadi ketua umum lagi. Iya, tadi kan Kang Agun bilang tidak demokratis, lalu kemudian lahirlah anak-anak barunya. Dan jangan lupa, tadi saya lupa sebut Gerindra, Mas. Kan begitu. Jadi bukan saja soal demokratis atau tidak demokratis, tapi juga ada soal yang dulu disebut sama mereka itu gizi. Dan itu bagi saya menjadi pertarungan yang tidak bisa tidak harus diperhitungkan dalam munas kali ini juga. Saya mengatakan tidak demokratis itu karena rapat konsultasi nasional itu tidak dikenal di konstitusi kita. Betul. Ada rapat pimpinan nasional yang direkayasa melalui namanya rapat konsultasi nasional. Nah, substansi munas dengan Rapimnas itu kewenangannya berbeda. Substansi materi munas itu yang berkaitan dengan program umum, ketua umum, kebijakan strategis. Rapimnas itu di bawahnya. Dia adalah jabaran dari apa yang diputuskan. Nah, pertanyaan saya, bisakah keputusan Rapimnas bertentangan dengan keputusan munas? Itu satu soal. Kang Agun, sebelum teruskan, saya sebetulnya ingin bertanya juga, mengapa bisa begitu masalahnya? Itulah yang saya mengatakan, ini terjadi oligarki kekuasaan. Terjadi desain sistematis untuk menggolkan dirinya, melenggang dengan cara aklamasi. Oligarki atau itu memang strategi sebenarnya? Ya, mungkin bisa dua-duanya. Mungkin bisa dua-duanya buat mereka, kan begitu. Kan itu bagaimana cara meraih kekuasaan, Mas Kodari? Ya, saya kira begini, teman-teman yang ingin jadi calon ketua umum mestinya sudah mengamati dinamika dan situasi di internal Partai Golkar. Saya bukan orang Golkar, saya orang luar, tapi saya bisa mengatakan dari dulu dari jauh-jauh hari bahwa calon ketua umum Partai Golkar
Golkar, calon terkuat tetap Abu Rizal Bakri. Kenapa bisa mengatakan begitu? Karena saya bisa menyaksikan bagaimana networking ya dan jaringan Pak Abu Rizal Bakri, entah dia sendiri, entah dibantu dengan tangan kiri, tangan kanannya, memang adalah yang paling kuat melakukan komunikasi dan konsolidasi, misalnya kepada ketua-ketua DPD begitu. Istilahnya begini Mas, saya aja tahu siapa koordinatornya para ketua-ketua DPD provinsi itu gitu loh. Nah, kenapa teman-teman yang memang ingin maju sebagai calon ketua umum tidak berupaya melakukan istilahnya pendekatan tandingan, entah langsung kepada ketua DPD atau misalnya ya join forces dengan koordinator tadi. Sang koordinator ini kan juga sebetulnya sempat punya aspirasi juga sebagai calon ketua umum. Koordinator ini kan kemarin sampai sudah meluncing buku yang dia siapkan kalau dia maju ketua umum kan. Tapi kan akhirnya sang calon itu dan koordinator ini kan tidak jadi maju begitu loh. Inilah maksud saya, tidak boleh naif dan tidak bisa naif bahwa para pengurus Golkar, apalagi calon ketua umum Golkar, kemudian abai atau tutup mata dengan dinamika di lapangan. Marilah kita bicara politik tidak hanya pada tataran konseptual, tapi juga pada tataran real gitu loh. Kita akan bahas itu dia lanjutannya ya sesaat lagi.